Yuk, bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Nyayu Zahra Nabila dari ST29 sebagai perwakilan kelompok presenter 8 akan membantu kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada online meeting melalui Zoom meeting kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, kedua, perkenalan kelompok presenter, ketiga, presentasi oleh kelompok presenter, keempat, tanggapan oleh kelompok penilai, lima, penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu perkenalan kelompok presenter. Kelompok presenter berasal dari kelompok 8 yang beranggotakan 9 orang, yaitu, boleh di-share screen? Yang pertama ada saya sendiri, Nyayu Zahra Nabila. Kedua ada Nika Restu Widya Mujanasta. Ketiga ada Aska Nawalia Pasha. Yang keempat ada Alika Putra Aulia. Yang kelima ada Abdan Taris Hariri. Yang keenam ada Helmi Falah. Yang ketujuh ada Rizky Aditya Ramadan. Dan yang kesembilan ada Dewi Juliana. Acara selanjutnya yaitu presentasi oleh kelompok presenter. Kepada kelompok presenter dipersilahkan. Oke, izin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal project statistika kami yang berjudul Analisis Prevalensi Stunting dengan Gizi pada Balita di Nusa Tenggara Timur. Untuk bab satu pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah. Selanjutnya, untuk latar belakang, stunting adalah gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang yang menyebabkan anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi berkelanjutan yang menyebabkan penurunan tinggi badan jika dibandingkan dengan usia. Menurut tabel merupakan survei status gizi Indonesia pada tahun 2022 yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk melaporkan perkembangan kasus stunting di Indonesia. Lebih dari 134.000 sampel dikumpulkan dari 486 kabupaten atau kota di provinsi dalam SGGI. Untuk mencapai tujuan ini, pengukuran antropometri dilakukan yang mencakup berat badan, panjang dan tinggi badan balita, remaja putri, wanita usia subur, dan hamil. Dan ini dilakukan melalui wawancara dan penggunaan alat standar. Pada 25 Januari lalu, Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerima laporan hasil SGI tahun 2022 yang tertera pada slide. Menurut grafik tersebut, di data tahun 2012 yang menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia menyentuh 30,8%, tetapi pada tahun 2019 turun menjadi 27,7%. Namun, karena 2020 adalah tahun pertama pandemi dan pembatasan masyarakat yang ketat, prevalensi stuntingnya tidak diketahui. Angka stunting kembali menurun sebanyak 3,3% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 21,6%, turun 2,8% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun angkanya menurun, prevalensi stunting di Indonesia masih di atas target WHO, yaitu 20%. Di tahun 2021, Nusa Tenggara Timur
menempati posisi teratas dengan prevalensi stunting setinggi 37,8%, dan di tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menempati posisi teratas dengan prevalensi mencapai 30,3%. Maka dari itu, BPS mencatat rasio penderita gizi buruk di Nusa Tenggara Timur sebesar 9,7, yang artinya 9 orang setiap 10.000 penduduk di NTT yang menderita gizi buruk. Rasio tersebut merupakan yang tertinggi secara nasional. Rasio penderita gizi buruk di Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup jauh berada di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 1,7. Nah, gagal tumbuh dimulai dengan penurunan berat badan atau kenaikan berat badan yang tidak biasa. Anak-anak yang mengalami penurunan berat badan dapat mengalami underweight dan kemudian mengalami wasting jika mereka tidak diawasi. Stunting terjadi jika ketiga kondisi ini berlangsung lama. Pada grafik tetap pada tahun 2022, karena gizi Nusa Tenggara Timur tinggi, maka banyak warga Nusa Tenggara Timur yang mengalami stunting. Lalu ada 3 parameter yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi ini. Pertama, berat badan berdasarkan umur, kedua akibat umur, dan yang ketiga berat badan. Sangat penting untuk mengetahui status gizi balita karena merupakan parameter kualitas bergizi yang penting kesehatan masyarakat. Gizi. Angka balita yang kekurangan nutrisi sangat tinggi, terutama di daerah NTT. Balita di wilayah NTT juga kekurangan protein dengan asupan protein sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi status di mereka. Lalu mengapa kami mengangkat isu ini tuh penting untuk dibahas. Alasan yang pertama, stunting adalah masalah kesehatan yang serius yang perlu segera diatasi demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang merupakan ancaman serius bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Analisis prevalensi stunting ini akan memberikan wawasan mendalam tentang kondisi gizi pada balita di Nusa Tenggara Timur, salah satu wilayah yang perlu kita fokuskan perbaikannya dalam upaya mencapai SDGs. Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan intervensi yang lebih tepat guna dalam memastikan setiap generasi mendapat gizi yang lebih seimbang. Alasan yang kedua, proposal ini juga meningkatkan masyarakat tentang pentingnya nutrisi pada masa awal kehidupan anak-anak yang merupakan landasan bagi perkembangan bangsa yang sehat dan berdaya saing di masa ke depan. Kesadaran ini akan berperan penting dalam mengubah perilaku masyarakat terkait gizi dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan SDGs di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah dari topik yang kami ambil, yaitu yang pertama adalah bagaimana prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur pada periode tertentu. Yang kedua adalah bagaimana hubungan antara status gizi dan tingkat stunting pada balita di Nusa Tenggara Timur. Lalu yang ketiga adalah mengapa prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur tertinggi dibanding provinsi lainnya. Nah, dari rumusan masalah tersebut dibentuklah tujuan, yaitu mengetahui prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur pada periode tertentu, mengetahui penyebab tingginya prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur dibandingkan provinsi lainnya, dan mengetahui hubungan antara status gizi dan tingkat stunting pada balita di Nusa Tenggara Timur. Oke, selanjutnya adalah batasan masalah kami, yaitu yang pertama untuk wilayahnya hanya pada Nusa Tenggara Timur, yaitu membahas masalah stunting yang ada hanya pada Nusa Tenggara Timur. Lalu yang kedua adalah batasannya itu pada balita, yaitu kita hanya membahas mengenai stunting yang terjadi pada balita. Lalu untuk waktunya itu kita membahas waktu ketika kasus tersebut pada tahun 2022. Lalu untuk hubungan itu membahas hubungan antara prevalensi stunting dan gizi. Baik, selanjutnya adalah bab 2 kajian pustaka. Yang pertama ada definisi dari stunting. Balita pendek atau stunting adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB atau P atau U. Hasilnya harus berada di bawah ambang batas atau hingga min 3 yang berarti sangat atau stunting dan kesehatan masyarakat.
masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya resiko sakit, kematian, hambatan pada pertumbuhan motorik. Menurut dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2017 dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2016. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi stunting. Faktor yang mempengaruhi stunting yaitu seperti tenaga pemberian pelayanan gizi dan promosi kesehatan yang masih kurang, penolakan pemberian imunisasi, rendahnya pemberian ASI eksklusif, serta kendala pelaksanaan supervisi yang belum terjadwal. Lalu kemudian ada ciri-ciri dari stunting, yaitu menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 2016, gejala stunting antara lain, yang pertama, anak memiliki tubuh lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Dua, proporsi tubuh yang cenderung normal namun terlihat lebih kecil dari usianya. Tiga, berat badan yang rendah untuk anak seusianya. Keempat, pertumbuhan tulang yang tertunda. Lima, tanda pubertas yang terlambat. Enam, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Tujuh, pertumbuhan gigi terlambat. 8, usia 8 sampai 10 tahun anak menjadi lebih mendiam, tidak banyak melakukan eye contact, dan yang terakhir wajah tampak lebih muda dari usianya. Baik, selanjutnya definisi gizi. Gizi berasal dari bahasa Arab yaitu giza yang berarti zat makanan dan dalam bahasa Inggris nutrisi yang berarti bahan makanan. Zat gizi dan ilmu gizi. Dalam pengertian lebih luas, gizi mengacu pada bagaimana tubuh menggunakan makanan yang dikonsumsi melalui proses, masuk pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme. Menurut Joko Peki Irianto 2006. Berikutnya yaitu pengaruh gizi terhadap pertumbuhan anak. Gizi sangat penting untuk proses pertumbuhan fisik anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Terdapat beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh anak, yaitu air susu ibu atau ASI, energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Jumlah zat gizi yang diberikan kepada anak diharapkan sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan oleh ahli. Selain itu, menu dan porsi juga harus disesuaikan dengan daya terima masing-masing anak. Hal ini dipengaruhi oleh adanya fase tumbuh kembang anak yang terbagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase pertumbuhan lonjakan atau pertumbuhan melonjak dan fase pertumbuhan plat. Selain itu, anak laki-laki dan anak perempuan juga berbeda dalam pertumbuhan tinggi, berat, dan usia. Lalu, selanjutnya yaitu ada bab 3, metodologi yang terdiri dari data, manajemen data, serta metode analisis. Yang pertama ada data. Data yang digunakan dalam penelitian kelompok penulis adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang selanjutnya, ada manajemen data. Data diperoleh melalui metode literatur yang menunjukkan bahwa secara definitif, berdasarkan data jurnal yang telah penulis kumpulkan, penulis mendapat informasi berupa pengertian stunting, faktor-faktor yang mempengaruhi stunting, ciri-ciri stunting, definisi gizi, prevalensi stunting SSGI di Indonesia, prevalensi stunting berdasarkan provinsi, prevalensi underweight di Indonesia yang dapat menyebabkan stunting, serta hubungan gizi dengan stunting. Oke, yang selanjutnya ada metode analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur atau review artikel. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Kegiatan penelitian dilakukan hanya berdasarkan karya tertulis. Data yang dibutuhkan diperoleh dari sumber pustaka dan atau dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis dan disimpulkan sehingga mendapat kesimpulan mengenai analisis prevalensi stunting dengan gizi pada balita di Nusa Tenggara Timur.
Baik, sekian presentasi dari kelompok presenter. Terima kasih kelompok presenter atas pemaparan PowerPoint-nya. Acara yang selanjutnya yaitu adalah tanggapan oleh kelompok penilai. Kepada kelompok penilai, jika ingin ada yang ditanyakan, memberikan masukan serta saran, waktu dan tempatnya dipersilakan. Untuk mekanisme pertanyaan dan masukan atau saran yang diberikan, silakan kelompok penilai bisa langsung membuka mic-nya, serta sebutkan nama dan masukan atau pertanyaannya. Kepada Muhammad Naufal Ramadan yang telah raise hand, boleh silakan. Baik, terima kasih kepada presenter kelompok 4. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ramadan dari kelompok 3 sebagai pembahas. Di sini saya mau bertanya, dari grafik yang ditampilkan tadi yang berjudul prevalensi berat badan balita, itu kan sesuai umur ya. Terus aku mau tanya, kisaran umur berapa yang dimasukin ke dalam grafik tersebut? Terus apa lagi ya, bentar. Terus sedangkan untuk yang Y di bawah itu terdapat, nah itu kan terdapat nama kota ya, yang bawah tuh, yang Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat. Nah, untuk grafik yang X-nya itu menunjukkan frekuensi apa ya, kalau boleh tahu? Segitu, terima kasih. Baik, mungkin akan kita tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Terima kasih kepada Noval atas pertanyaannya. Selanjutnya, boleh dipersilakan kepada Deanisa Syifa Zahra. Baik, nama saya Deanisa Syifa Zahra. Saya dari kelompok 3 sebagai pembahas. Saya tidak ingin mengemukakan pertanyaan, tetapi hanya ingin memberikan beberapa masukan, dan mohon maaf juga jika salah. Mungkin di bagian sub manajemen data, itu kan itu kan penulis mengumpulkan informasi. Karena manajemen data itu merupakan proses merencanakan, mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara, mungkin juga dapat disampaikan bagaimana cara penulis itu mengolah, menyimpan, dan mengaturnya. Terus bisa juga kayak diberitahu bagaimana entry datanya, kemudian bisa juga kayak bagaimana cara kalian mengolahnya, atau mungkin bisa mendeteksi adanya pencilan dalam datanya supaya datanya lebih akurat. Dan mungkin untuk sumber datanya juga bisa hanya dari satu saja, biar datanya bisa terstandarisasi dan juga datanya konsisten. Baik, begitu saja masukan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih masukannya kepada Deanisa. Akan kami catat dan akan kami lakukan perbaikan pada PowerPoint kami berikutnya. Oke, selanjutnya kepada Alvin Prasetya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvin Prasetya Saputra. Di sini saya ingin bertanya, melihat prevalensi yang tinggi di kota NTT yang sangat tinggi, tadi kelompok kalian menyebutkan bahwa ada beberapa faktor dari sumber yang ada. Namun, adakah data yang menunjukkan faktor yang berpengaruh besar dalam masalah prevalensi yang tinggi di kota Nusa Tenggara Timur? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, dipersilakan kepada Elvia Gusti. Oke, baik, kepada kelompok penyaji, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elvia Gusti dengan NIM X100423100048. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui, stunting sendiri adalah kondisi di mana anak mengalami malnutrisi dalam jangka panjang, bahkan sejak dalam kandungan. Lalu, faktor apa sajakah di Nusa Tenggara sendiri atau hal
apa sih di Nusa Tenggara sendiri yang menyebabkan prevalensi stunting di Nusa Tenggara itu lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya? Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Elvia Agusti. Mungkin pertanyaan dari Elvia Agusti itu mirip-mirip dengan pertanyaannya Alvin, sehingga nanti jawabannya bisa disamakan oleh kelompok kami. Lalu selanjutnya ada Andes Tamaro Pakpahan, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kepada kelompok presentasi yang telah menyampaikan presentasinya. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan saya di sini ada dua, tapi saya pikir tujuannya sama, yaitu, baik pertanyaan yang pertama itu, bagaimana dampak stunting pada perkembangan kognitif dan fisik anak-anak, serta bagaimana dampak jangka panjangnya terhadap produktivitas masyarakat Indonesia terus di NTT. Kemudian, pertanyaan yang kedua, jika stunting terus berlanjut, tentu usia produktif atau umur yang bisa menghasilkan barang atau jasa jadi berkurang atau mungkin tidak ada. Nah, dari kelompok kalian nih, bagaimana solusi dari kelompok kalian untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Andes atas pertanyaannya. Selanjutnya adalah sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang telah diberikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok penilai. Mohon berikan waktu kami untuk berdiskusi sebentar. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Nopal tadi yang pertama. Baik, Nova, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, grafik tersebut mencantumkan prevalensi balita underweight berat badan menurut umur. Sebagaimana judulnya, ini mengindikasikan bahwa grafik tersebut membahas presentasi balita yang mengalami masalah berat badan kurang sesuai dengan umur mereka. Untuk kisaran umur, biasanya balita itu merujuk kepada anak-anak yang berusia antara 1 hingga 3 tahun. Umur tersebut adalah periode perkembangan awal yang penting dalam kehidupan anak, di mana mereka mulai belajar banyak keterampilan dasar dan bahasa. Untuk nilai Y dari grafik tersebut itu akan menunjukkan prevalensi balita yang mengalami underweight sebagai persentase dari total balita dalam kelompok umur tertentu. Nilai Y ini akan menggambarkan beberapa banyak balita yang mengalami masalah berat badan kurang dalam kelompok umur tersebut. Untuk nilai X, grafik tersebut akan menunjukkan berbagai kota atau wilayah di Indonesia. Setiap kota atau wilayah akan memiliki nilai yang mencerminkan prevalensi balita underweight dalam kelompok umur tertentu di lokasi tersebut. Jadi, grafik ini akan membantu memvisualisasikan sebaran masalah underweight pada balita berdasarkan kelompok umur dan lokasi di Indonesia. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan. Bagaimana, Nova? Apakah sudah jelas? Atau teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan? Sudah jelas. Terima kasih, Dewi, atas jawabannya. Baik. Oke, izin menjawab pertanyaan dari
Andes ya tadi yang tentang bagaimana dampak stunting pada perkembangan kognitif dan fisik anak-anak serta bagaimana dampak panjangnya terhadap produktivitas masyarakat Indonesia. Yang pertama, stunting pada anak memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan kognitif mereka. Nah, dampak ini tuh yang termasuk yang pertama, penurunan kemampuan belajar. Anak-anak yang mengalami stunting ini cenderung memiliki penurunan kemampuan belajar, termasuk kesulitan dalam memahami pelajaran di sekolah. Yang kedua, keterlambatan perkembangan berpikir. Nah, stunting ini menghambat perkembangan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah pada anak-anak. Lalu, yang ketiga, kemungkinan gangguan perilaku dan emosional. Stunting juga dapat meningkatkan risiko gangguan perilaku dan emosional pada anak-anak seperti dan depresi. Dan yang keempat, pengaruh pada prestasi akademik. Anak-anak yang mengalami stunting memiliki kemungkinan lebih rendah untuk mencapai prestasi akademik yang baik karena kesulitan dalam pemahaman materi pembelajaran. Lalu, untuk perkembangan fisiknya, stunting juga mempengaruhi pertumbuhan fisik anak-anak. Mereka mungkin memiliki lebih tinggi badan yang lebih pendek dan berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak sebayanya. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi dan masalah kesehatan lainnya. Maka dari itu, stunting itu juga bisa menyebabkan penyakit lainnya. Lalu, dampak jangka panjangnya, stunting pada masa anak-anak dapat memiliki dampak jangka panjang serius, yaitu anak-anak yang mengalami stunting lebih mungkin mengalami gangguan perkembangan fisik dan kognitif sepanjang hidup mereka. Lalu, untuk produktivitas masyarakat, stunting berkontribusi pada produktivitas yang rendah di masa dewasa. Individu yang mengalami stunting pada masa anak-anak cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah, tingkat penghasilan yang lebih rendah, dan kesempatan kerja yang rendah, yang pada gilirannya mempengaruhi produktivitas ekonomi masyarakat. Apakah sudah jelas, Andes? Baik, terima kasih sudah jelas. Oke, terima kasih. Izin mungkin ingin menambahkan jawaban dari Nika tadi mungkin karena walaupun udah jelas tapi pengen nambahin sedikit. Dampak kepanjangan dari stunting jika stunting tidak dituntaskan dengan baik gitu. Kan kita tahu sendiri bahwa stunting itu adalah kondisi di mana seorang anak mengalami pertumbuhan fisik yang terhambat karena kekurangan gizi, terutama di 2 tahun kehidupannya. Terus juga setuju banget sama Nika kalau stunting itu berpengaruh buruk pada kondisi kognitif dan fisik anak-anak Indonesia. Lalu dampak bagi produktivitas Indonesia ke depannya itu bagaimana? Kan karena produktivitas Indonesia itu sendiri dipegang oleh anak-anak Indonesia. Nah, kalau misalkan anak-anak Indonesianya sekarang stunting, nah itu bakal berpengaruh terhadap terhambatnya produktivitas dari Indonesia itu sendiri. Karena untuk melakukan produktivitas itu dibutuhkan kondisi kesehatan yang prima serta kognitif yang baik gitu. Jadi, dampak kepanjangannya itu dapat mengganggu tujuan Indonesia Emas 2045 serta tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs gitu. Terima kasih. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan kedua tadi, Andes. Solusi apa dari kelompok kami mengenai stunting ini? Nah, menurut kelompok kami, karena stunting ini memang masalah yang berhubungan dengan gizi, maka tentu saja yang harus diperbaiki dan lebih diperhatikan adalah gizi pada masyarakat. Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan dapat dimulai dari akarnya, yaitu pada saat di dalam kandungan. Calon ibu dapat diberikan edukasi mengenai stunting dan cara pencegahannya sehingga saat ia hamil bisa lebih memperhatikan makanan apa saja yang harus dikonsumsi agar mengandung gizi seimbang dan dapat mencukupi kebutuhannya sendiri maupun janin di dalam kandungannya sehingga bisa berkembang dengan baik sesuai dengan usia kandungan. Kemudian, setelah lahir,
balita juga harus mendapatkan imunisasi yang lengkap dan tetap mengonsumsi makanan yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, misalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ASI, lemak, protein, mineral, vitamin, dan sebagainya. Selain itu, balita juga dapat mengonsumsi makanan pendamping ASI yang telah dianjurkan oleh para ahli untuk membantu pemenuhan gizi seimbang agar balita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa mengalami gangguan ataupun kelainan. Izin nambahin juga dari yang Alika, selain beberapa hal yang sudah disebutkan barusan, perbaikan sanitasi lingkungan yang layak juga bisa menjadi upaya atau solusi untuk menangani kasus stunting tersebut. Jadi, sanitasi yang layak juga ternyata memengaruhi proses pertumbuhan si balita ataupun calon ibu tersebut. Terima kasih. Izin jawab pertanyaan dari Alvin tadi. Pertanyaannya, kenapa faktor yang apa yang menyebabkan prevalensi stunting tertinggi dibandingkan yang lainnya? Faktor-faktornya ini termasuk sarana dan prasarana sanitasi yang masih minim, kurangnya sumber air bersih, kesadaran masyarakat, dan ada masih banyak lagi faktor-faktor lainnya yang mungkin sudah dibantu dari pihak pemerintah, tetapi belum membuahkan hasil yang maksimal. Mungkin ada tambahan dari Zahra. Sebelumnya, kepada kelompok penilai, apakah jawabannya sudah cukup? Baik, jika sudah cukup atas jawabannya, maka terima kasih atas perhatiannya kepada kelompok penilai dan terima kasih atas pertanyaan dan saran dan masukan yang telah diberikan. Jika ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.